ada sebuah gambar di depan tentang manakah gereja sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sesungguhnya kalau dilihat di depan, mana yang sesungguhnya? Yang mana? Kiri dari sini. Sini ya. Ini. Maksudnya ini. Nah, yang jawab kanan yang mana? Yang jawab kiri mana? Nah, oke. Gereja ternyata kalau acuannya gedung, itu gereja bisa dihancurkan loh. Betul? Tetapi orang percaya tidak dapat dihancurkan. Jadi gereja, mau bilang gereja, nah ini pengertian saudara-saudara kita yang belum percaya sama Tuhan, selalu akan menjadi perdebatan adalah itu rumah, bukan gereja. Nah, padahal kita memahami gereja adalah orang-orang percaya yang berkumpul. Gereja adalah persekutuan satu dengan yang lainnya. Jadi bukan karena fisiknya. Sekarang saya tanya, kalau dari sisi bangunan, kita tidak dibilang gereja, tetapi gereja sesungguhnya adalah kumpulan orang percaya yang bersekutu bersama-sama, ada doa, ada firman, ada saling menguatkan di sana. Itu namanya gereja. Udah pakai ini aja, jangan gitu. Nah, ada 5 ciri dasar gereja yang sejati. Yang pertama adalah di dalam dunia tidak ada namanya organisasi gereja yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna, nggak ada. Akan tetapi sifat-sifat gereja sejati di bawah ini merupakan dasar bagi sesuatu gereja yang sejati. Yang pertama adalah gereja itu dikatakan esa. Esa itu bicara unity, kesatuan. Keesaan gereja tercipta karena didasarkan pada satu Allah atau keesaan Allah. Itu namanya gereja. Kita buka Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri semua, kita membaca. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus. Saya kasih warna khusus nasihat. Kata nasihat ini, ada yang mau terima nasihat, ada yang tidak mau terima. Sama. Contoh paling kecil adalah kita orang tua kasih nasihat sama anak kita. Nasihat itu bisa dia terima, bisa dia tolak nasihat itu.
Jadi nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, sebab itu aku menasihatkan kamu. Saya suka memberitahu kepada anak-anak kami bahwa tidak ada nasihat dari orang tua yang akan mencelakakan kamu ke depan. Tidak. Makanya Alkitab bilang, adakah orang tuamu ketika dia minta roti dikasih batu? Enggak ada. Karena orang tua mau memberikan yang terbaik bagi kamu. Ada satu survei bahwa di zaman milenium ini, di zaman sekarang ini, survei membuktikan bahwa anak-anak, baik anak kecil maupun pemuda atau remaja, dia lebih akan banyak pegang handphone sekitar 8 sampai 12 jam. Nah, pertanyaannya, 8 sampai 12 jam anak memegang HP. Pertanyaannya, orang tua memegang dia berapa jam? Saya khawatir anak lebih pegang HP daripada sentuhan orang tua kepada anak. Ini tidak ada. Kemarin saya coba untuk kasih tahu di grup bahwa ada seminar AI. Begini saudara, itu ternyata setelah saya ikut, saya nggak tahu ya siapa yang ikut, tapi kami berempat di rumah ikut, harus dengar. Karena ini sebuah kemajuan teknologi yang begitu cepat sekali. Kemajuan teknologi juga harus diimbangi dengan hal-hal kita harus tahu. Suaranya persis sekali. Suara Presiden Jokowi aja mereka bisa robah. Sama sekali, persis sekali. Padahal bukan Pak Jokowi yang ngomong. Nah, ini hati-hati. Nasihat-nasihat begini yang firman Tuhan sampaikan harus kita mengerti. Sebuah nasihat. 2 minggu lalu saya sudah khotbahkan kan, saudara sudah nonton Agustan yang menaruh Alkitab di pantatnya. Ternyata 2 hari yang lalu meninggal orang. Yang dia taruh Alkitab, dia bilang, saya taruh ini Alkitab di pantat, apakah yang akan terjadi sama saya? Proses demi proses, dia sakit, tapi 2 hari lalu saya lihat di berita Agustan meninggal. Lihat, orang yang memang waktu itu mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi sudah dinasehatkan, jangan. Tapi lihat, nasihat itu bisa ditentang. Hati-hati menentang nasihat, apalagi nasihat orang tua, dan terlebih nasihat firman Tuhan. Harus hati-hati. Orang yang dipenjara, kata Paulus, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Rasul Paulus dipenjarakan karena dia memberitakan firman Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan di Alkitab sangat jelas sekali. Daniel ada di gua singa. Karena ketaatannya kepada Tuhan, maka dia ditangkap, taruh dia di gua singa. Secara logika, singa-singa ini tidak diberi makan loh.
mungkin seminggu sekali. Supaya apa? Ketika dibuang orang situ, maka singa-singa ini menjadi sangat buas sekali, lapar. Tapi lihat, kenapa Daniel ini tidak dimakan oleh singa yang begitu ganas? Ada Tuhan di sana. Saya percaya rancangan orang sejahat apapun sama kita, saya tahu ada Tuhan bersama dengan saya. Orang punya kuasa kegelapan mau menyerang kita, itu tidak pernah akan kena, karena saya percaya Alkitab bilang roh yang ada di dalam kamu, roh yang lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Roh Tuhan ada pada kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita kalau lewat kuburan kita bilang permisi, nggak usah bicara dengan orang sudah mati? Kita lebih takut pada hal-hal yang kita lihat. Kita tidak mempercayai. Daniel sekalipun dia ada di gua singa, tapi Tuhan juga ada di sana. Tuhan tutup mulut singa itu. Siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung. Tapi lihat ketika dilemparkan di perapian yang begitu panas, 7 kali lipat. Dari 3 orang ada 4 orang. 1 itu Tuhan. Apa yang perlu kita ambil di sini? Sekalipun engkau sendiri, mata jasmani orang melihat engkau sendiri, tapi mata rohani kita selalu berkata, Tuhan ada bersamaku. Ini yang orang suka lupa. Ini orang yang suka tidak tahu. Lihat, Tuhan bekerja. Itu luar biasa. Api harusnya menghanguskan mereka, tapi tidak hangus. Kuasa Tuhan melindungi orang percaya. Itu luar biasa. Mereka dipenjara karena Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sedang terjadi. Kamu dipanggil berpadanan. Berpadanan dengan apa? Berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup kita ini harus berpadanan dengan firman Tuhan, dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Sama-sama katakan, rendah hati. Kenapa kerendahan hati itu penting? Karena di sanalah kerendahan hati membuktikan bahwa kita orang yang memiliki jiwa yang besar, hati yang besar. Sekalipun manusia merendahkan kita ya, puji Tuhan, terima kasih, tetap rendah hati. Posisi kita ada di atas, tetap jaga rendah hati, jaga kerendahan hati. Paulus ingatkan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Lemah lembut bukan hanya dari bicara, bukan. Lemah lembut dari sisi sikap kita. Dan dikatakan sabar. Yang ketiga, sabar. Saudara harus memiliki kesabaran. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, ini berbahaya. Ada satu film ini, saudara bisa lihat. Suaranya. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dari bapak bilang kalau ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Sekarang pipi kiri lagi saya tampar. Iya, balas. Iya. Bapak bilang kita perlu kasih. Iya, kasih dia. Perlu kasih. Kasih ya. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Ini dari desa Sidempuan. Dalam ayat ini mengatakan siapa yang menunggai dia yang panen, siapa yang berbuat baik maka hasilnya akan baik. Kalau siapa yang berbuat jahat maka hasilnya jahat.
menarik. Kau tahu, di sini yang udah tobat. Kalau ini belum. Ini udah tobat katanya, tapi ini belum. Udah. Mudah-mudahan ada di Udah sini. kita dulu. Adanya di Jakarta. Mari kita berdoa. Berdoa aja ke dia. Lihat ya. Jadi firman Tuhan bilang, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dipergunakan orang lain. Dia tampar. Salah mengartikan firman Tuhan. Jangan salah mengartikan firman. Harus ada kesabaran. Sabar. Tidak boleh kita, oh firman Tuhan bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu pada perjanjian lama. Tapi pada perjanjian baru, Yesus pada waktu dia disalib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Jadi kalau orang hina saudara, orang rendahkan saudara, satu kata, ya Tuhan, ampunilah dia Tuhan. Karena dia tidak tahu omongannya, dia tidak tahu perbuatannya itu menyakitkan. Ampunilah dia Tuhan. Jangan balas. Nah, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita harus menunjukkan orang yang percaya sama Tuhan. Jemaat El Shaddai, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita harus bisa bersatu, gotong royong, saling membantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang berbuat baik sama kita, maka sebisa mungkin minta sama Tuhan, Tuhan, sebelum saya meninggal, sebelum saya mati, biarlah saya punya kesempatan untuk membalas kebaikan. Tetapi ketika kita berbuat baik pada orang, maka perbuatan baik kita jangan pernah ingat-ingat. Jangan. Kadang-kadang kita bilang gini, ih, saya sudah bantu dia, tapi kok dia begini ya? Jangan diingat-ingat. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik, jangan ingat. Yang ingat itu adalah Tuhan. Bukan orang itu kita mau bilang, di waktu susah kamu datang sama saya. Setelah dia sukses, dia lupa. Wah, kita jadi bersalah. Jangan diungkit. Udahlah. Karena ada mata Tuhan yang tahu perbuatanmu itu tulus dan benar. Maka di sanalah Tuhan juga akan membuka jalan bagi kita. Saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan. Memelihara kesatuan ini tidak gampang. Lawan dari kesatuan adalah perpecahan. Iblis ingin kita pecah. Iblis ingin supaya kita tidak bersatu. Iblis ingin supaya rumah tangga kita kacau, gereja kita kacau, bangsa kita kacau. Lihat sekarang mulai dibuat kekacauan di dalam dunia ini. Tapi marilah kita punya kesatuan roh. Tuhan, saya nggak mau orang itu hanya sampaikan berita buruk sama saya. Saya nggak mau terpengaruh. Apa yang saya dengar? Kenapa Tuhan kasih ada 2 mata, ada 2 telinga, dan ada 1 mulut? Supaya apa? Mata ini bisa menimbang hal yang baik, 2 telinga bisa mendengar, dan 1 mulut ini memutuskan tindakan saya harus hati-hati. 1 mulut bicara apa?
Oh, saya harus hati-hati bersikap. Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada yang mengikat itu. Apa yang mengikat itu? Damai sejahtera mengikat itu. Sama, sapu lidi itu kalau tidak diikat, itu tercecer semua. Ya kan? Tapi sapu lidi itu akan kuat, bisa menyapu kotoran kalau dia diikat. Kalau kita diikat dalam satu ikatan damai sejahtera, apapun itu, goncangan apapun itu, tidak dapat membuat kita mundur. Karena kita diikat dalam satu kasih. Kita diikat di dalam Kristus yang mengikat itu. Orang suka bilang, masalah yang besar itu dibuat kecil. Masalah yang kecil itu dihilangkan. Lihat ini ya, Pak Jokowi itu, kalau semua masalah dia turun tangan, dia kan stres. Tapi Pak Jokowi itu memilih-milih mana persoalan yang harus dia turun tangan. Nah, semua orang cerita, Pak, cabai mahal, emang dia mau urus itu? Ada menteri, buat apa ada menteri? Tidak semua harus dia urus. Ada hal-hal yang penting. Biarlah ikatan damai sejahtera itu mengikat. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam. Kita satu tubuh. Makanya ketika awal bulan, ketika kita ada di perjamuan kudus, ketika kita mau makan dan dikatakan tubuh Tuhan Yesus, sekalipun kamu banyak, tapi kamu tetap satu di dalam tubuh Kristus. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Kalau satu di dalam tubuh Kristus, seluruh anggota ini kelingking, kaki kejepit, maka sakitnya itu bukan hanya di kaki, tapi semua sampai di kepala. Satu menderita, semua akan merasakan. Semua di dalam satu tubuh. Panggilanmu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita percaya keesaan Tuhan, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Itu yang kita percaya. Semua orang percaya merupakan satu umat yang benar nyata dari kesatuan. Namun keesaan ini tidak perlu keseragaman. Kesatuan dalam hal apa? Dalam hal iman. Tapi tidak perlu kita keseragaman. Seragam. Oh, saya harus ikuti dia, saya harus ikuti dia. Tidak perlu. Di dalam hal keyakinan. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, ajaran firman Tuhan membuat kita percaya pada Tuhan, bukan tidak percaya. Ajaran firman Tuhan itu mengajarkan kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini namanya dibilang Tritunggal. Allah ini Bapa. Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya mereka satu, unity, tidak dipisah-pisahkan. Tidak dipisah-pisahkan. Matius
21 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari perhatikan. dosa mereka. Dari karena itu, coba pelan-pelan kamu baca. Karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari umatnya. dosa mereka. Berarti itu kan bicara tentang Yesus kan? Mereka. Nah, ini menunjukkan Yesus itu juru selamat, bukan hanya melaksanakan. Tidak, Dia Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Ini yang perlu kita yakini. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Coba Ibu Yulis baca. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Silakan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dengar ya, saya jelasin. Pada mulanya adalah Firman. Lihat, kalau kita pakai logika kita, cara berpikir kita, kan Yesus dilahirkan di dalam perjanjian baru. Berarti pada waktu dunia diciptakan nggak ada dia. Oh tidak, salah. Itu jelas dikatakan pada mulanya adalah Firman. Jadi ketika dunia ini diciptakan, Allah, Yesus, Roh Kudus itu sudah ada. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, sampai situ. Nanti dilanjut. Ia datang pada mereka, orang Yahudi. Tapi mereka dikatakan menolak Dia. Menolak siapa? Itu Yesus ditolak. Itulah Yesus harus disalibkan. Makanya tulisan disalib itu Indri adalah inilah raja orang Yahudi. Mereka tolak Yesus. Maka saya khawatir rekan sejawat kita ini, dia menolak Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi menolak Yesus. Sampai hari ini orang Yahudi itu di Israel itu tidak percaya pada Yesus. Terus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sampai situ. Firman itu tadi ayat terakhir telah menjadi manusia. Dia dikandung. Alkitab katakan dikandung bukan karena benih seorang laki-laki dan dari perempuan, bukan. Tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus.
Ini yang harus kita mengerti. Firman itu telah menjadi manusia. Kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini, berarti ini menunjukkan pada Yesus. Di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain selain nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6, kita baca sama-sama di depan. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus yang bilang ini, Akulah jalan. Jalan apa? Jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Saudara, perhatikan bahwa lihat, hidup tanpa Yesus, orang ketika mau melangkah, dia akan ke neraka. Apapun yang dia lakukan akan sia-sia. Dia lakukan dengan kebaikan, nggak bisa. Orang bilang kebaikan membawa keselamatan kita. Kita percaya Alkitab, hanya jalan satu-satunya, Yesus Kristus, kita diselamatkan. Kalau kita diselamatkan, kita percaya Yesus, maka kebaikan itu akan mengikuti kita. Bukan kebaikan itu menjadi nomor satu, bukan. Tapi harus percaya pada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Mari kita punya satu pemahaman, satu pemikiran, bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Amin, firman Tuhan.